Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue akan ngejelasin tentang apa itu hacker ya. Jadi buat kalian ya yang pengguna-pengguna sosok hacker-hacker itu ya, gue akan jelasin tentang hacker itu apa sih, kenapa hacker itu dikatakan buruk oleh seseorang. Kita ulik ya. Oke, sekarang kita ulik sini ya. Jadi seorang hacker itu dari Wikipedia adalah seorang peretas ahli komputer yang terampil untuk menggunakan pengetahuan teknis mereka untuk mengatasi masalah. Jadi hacker itu ya kalian kalau misalnya coding ya bisa memecahkan masalah itu ya berarti hacker kalian gitu ya. Coding juga bisa disebut hacker berarti kalau kayak gitu ya, bisa mengatasi masalah. Cuman yang di sini gue tangkap adalah seorang hacker itu bisa mengatasi masalah apapun gitu ya. Jadi orangnya gak gampang nyerah. Nah, terus apa sih yang dimaksud hacker? Kita lihat ya. Hacker adalah seorang ahli dalam bidang komputer, jaringan atau keterampilan lainnya ya untuk masalah teknis. Dalam bahasa Indonesia, arti hacker adalah peretas. Hacker menggunakan keterampilan teknis dan mengeksploitasi pertahanan keamanan siber. Nah, jadi coding itu bisa disebut hacker karena bisa memecahkan problem solving atau codingan gitu yang error. Nah, itu bisa disebut hacker. Cuman hacker yang di sini maksudnya adalah dia bisa mempertahankan keamanan siber, ya. Nah, hacker itu berbagai macam ya. Hacker itu berbagai macam, ada namanya dipecah menjadi berapa? 7 atau 4 ya. Nah, itu ada black hacker, green hack, apa gitu ya. Pokoknya black, white hack gitu ya. Jadi berbagai macam itu dipecah lagi gitu ya. Nah, itu ada yang buruk, ada yang baik juga. Jadi nggak semua hacker itu dipandangnya buruk atau jelek gitu ya. Jadi bermacam-macam, ada yang bisa meningkatkan suatu kinerja perusahaan, atau juga ada yang bisa menghancurkan suatu perusahaan. Oke, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan hacker dan contohnya. Nah, kita coba lihat Google. Kenapa gue langsung ke Google ya? Karena supaya kalian juga tahu, supaya langsung dapat referensi. Biasanya hacker adalah programmer tuh kan. Jadi lu yang sering ngoding juga bisa disebut hacker karena bisa memecahkan problem solving gitu ya, yang terampil dalam pengetahuan tentang keamanan komputer yang luas ya. Contohnya, tindakan yang bisa kalian dilakukan hacker adalah meretas sistem komputer menggunakan algoritma kata sandi tertentu. Nah, bedanya cuman kalau si hacker sudah menggunakan kata sandi atau meretas suatu jaringan ya. Kalau codingan, kalau programmer dia bisa meretas atau bisa memecahkan problem solving di bug atau error seperti itu. Tapi sama aja programmer, cuma ya programmer dengan hacker sama aja ya, bisa memahamin komputer secara luas ya. Terus kita lanjut lagi di sini ya. Apa saja sih jenis hacker? Nah, ini jenis-jenis hacker ya. Jadi ada namanya white hat hacker, ada black hat hacker, ada gray hat hacker dan script kiddie, blue hat hacker dan green hat hacker. Ini berbagai macam di sini, berbagai macam ya. Oh, dan ini ada tugas-tugas masing-masing, ada yang buruk, ada yang baik dan segala macam. Itu ya, jadi ya nggak semua hacker itu dianggap buruk. Apalagi sekarang di Indonesia tuh hacker itu dianggap buruk. Contohnya seperti yang saat sekarang lagi viral ya, itu ya Bjorka itu loh, lagi viral. Jadi nggak semua hacker itu niatannya buruk, ada yang baik, ada yang bisa memecahkan masalah atau bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, ini ya sejarah hacker itu
seperti apa sih? Nah, dikutip dari Universitas Krishna Dwipayana, kata hacker adalah peretas, muncul dari 1960 di antara para anggota organisasi mahasiswa, Tech Model Railroad, Klub Laboratorium atau Kecerdasan Artifisial atau AI ya, Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Himpunan mahasiswa tersebut adalah suatu perintis perkembangan teknologi komputer. Kata hacker awalnya muncul dari makna positif yang menyebutkan seorang anggota yang mempunyai keahlian dalam anggota komputer serta mampu membuat program komputer yang lebih sepatutnya daripada telah dirancang bersama. Kemudian pada tahun 1983 istilah hacker mulai berkonotasi negatif. Pasalnya pada tahun tersebut FBI pertama kali menangkap himpunan kriminal komputer The 144 S tunggu nggak tahu juga ya, berbasis Milwaukee, Amerika Serikat. 414 adalah kode area lokal mereka. Nah, ini sejarahnya. Jadi berarti dari 1960 mundur ke belakang itu hacker udah mulai dianggap baik dong Bang, gara-gara hacker itu diincar oleh gara-gara FBI itu menemukan himpunan kriminal komputer, ya hacker sampai sekarang dianggap buruk gitu ya. Bahkan bocah-bocah cringe saja baru pakai CMD aja disebutnya hacker gitu ya, aneh kok tuh. Ya itu seperti itu. Terus himpunan kemudian disebutnya hacker dinyatakan mempunyai kesalahan atas pembobolan 60 buah komputer. Dan ingat ya guys, seorang hacker itu mempunyai komputer yang sangat speknya tinggi atau dewa gitu ya, walaupun jadul-jadul gitu tapi speknya dewa gitu ya. Jadi nggak sembarang komputer yang bisa meretas atau bisa menghacker satu sistem gitu ya. Jadi ya butuh spek-spek dewa gitu ya. Sampai komputer memiliki laboratorium Los Alamos, apalagi sampai 60 buah komputer itu diretas ya, itu ya sangat 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 emang keren gitu ya. Ya tapi ya kita lewatkan lah ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi dari 1993 itu hacker itu sudah dianggap buruk seperti itu. Jadi ya sampai sekarang sih ya. Tapi ya kalau misalnya kalian mau jadi hacker ya hacker yang baik gitu, jangan hacker yang bajingan gitu ya. Terus apa aja sih jenis hacker? Nah tadi yang gua sebutin ya, berbagai macam hacker gitu ya. Black hacker ini adalah kata black aja udah hitam ya, artinya buruk ya kayaknya. Ini adalah sejenis hacker yang paling dikenal harus Anda waspadai, ya kan? Buruk kan benar. Akhirnya black hat hacker adalah hacker yang melakukan aktivitas ilegal, melakukan mulai dari meretas sistem, mencuri data, menyebabkan malware, memata-matai dan masih banyak lainnya. Ya seperti ini ya, biasanya kalau misalnya ini biasanya phishing atau serangan-serangan yang DDoS segala macam itu yang aktivitasnya ilegal ya, seperti contohnya di negara kita ya kejebolan data dan segala macam itu termasuk hacker, itu disebutnya black hat hacker. Terus white hacker juga, ini white hacker berarti kan putih ya. Ini jenis hacker menggunakan keahlian meretas untuk mengevaluasi kelemahan suatu sistem sehingga keamanan bisa ditingkatkan dari lagi dan serangan hacker lainnya. Ini hampir sama dengan yang seperti gue bahas kemarin, bug bounty juga ya, itu sejenis hacker mungkin ya. Jadi mencari celah atau mengevaluasi kelemahan dari sistem sebelum si oknum black hacker ini menemukan gitu. Terus blue hat hacker atau blue ya, jenis ini mirip dengan white hacker. Bedanya blue hacker adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan dan menemukan titik lemah sistem. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan Google atau besar-besar kayak gitu ya bisa menggunakan seperti ini ya, blue hacker, artinya dia meningkatkan kerjasama dengan perusahaan. Makanya tadi gue bilang ada yang bisa meningkatkan kerjasama dengan perusahaan tersebut ya, ini blue hacker ini ya, termasuk ya. Terus ada lagi gray hat hacker. Nah, hacker ini bisa melakukan aktivitas tidak etis ya, tapi masih belum melanggar hukum. Misalnya sengaja meretas suatu sistem dan hanya akan diperbaiki jika diberi imbalan. Nah, seperti ini biasanya kasus teman gua dulu ya. Jadi laptopnya mungkin dihack atau segala macam, jadi ke lock semua. Akhirnya ya
dari si grey hacker ini yang meminta imbalannya berupa uang atau sejenisnya gitu ya. Ya dia nggak melanggar hukum sih, cuman kalau di Indonesia mungkin melanggar ITE ya, undang-undang ITE. Ya itu, jadi jika mau diperbaiki dia meminta imbalan berupa duit. Itu duit juga nggak main-main gitu ya, bisa-bisa miliaran gitu ya. Untuk membuka log doang gitu, miliaran. Keren kan? Makanya jadi great hacker. Jangan ya. Terus red hat hacker. Eh ini juga bisa disebut juga melakukan peretasan karena ingin menyampaikan pesan entah dari ideologis, politik, sosial, agama. Red hacker terkenal adalah Anonymous atau WikiLeaks. Nah, kalau red hacker ini yang ku tangkap dari bacanya dia menyampaikan pesan politik ya. Entah dari misalnya contohnya merubah website ya. Contohnya kemarin yang tahun kapan gua nggak tahu ya. Jadi websitenya pemerintah Indonesia ya dirubah gitu ya. Nah, itu mungkin ya mungkin red hacker ya. Jadi dia memberi pesan tolong dong gitu gini, itu dari pesan politik atau sosial, ini bisa disebut red hacker ya. Cuman di red hacker ini ya mungkin bisa disebut ilegal, cuman ya dia ingin menyampaikan pesan, cuman dia nggak merugikan sih ya, cuman dia nggak sampai kayak red hacker kayak gini, black hacker gitu ya, bisa mencuri data segala macam. Terus script kiddies. Ini script kiddies ya, tau lah script kiddies yaitu bisa melakukan aktivitas menggunakan script yang diceritakan oleh orang lain. Efeknya script kiddies bisa diremehkan di kalangan hacker, namun tindakan ini melakukan tetap saja merugikan orang lain. Script kiddies ini hanya bisa script kan codingan ya, script biasa gitu, codingan ini bisa ya diremehkan ya, iya wajar karena script kiddies doang dia bisa menyebarkan virus atau segala macam dari script. Beda dengan black hacker yang tadi. Kalau black hacker itu dia bisa menggunakan segala macam sistem gitu ya. Kalau script kiddies ini berbocoran dengan script doang gitu, tapi tidak mengetahui sistem dari komputer tersebut. Nah, mungkin 8 jenis serangan hacker ini yang harus kalian juga pahamin. Nanti hacker itu bagaimana serangan. Terus Daniel of Service to DOS. Terus Man and the Middle. Ini pernah gue juga bahas. Terus ada malware. Ada drive-by attacks. Ada cross-site scripting. Ini mungkin gue pernah bahas ya. Dan juga udah pernah bahas ya ini. Jadi gue scale injection dan phishing dan credential rush. Nah, ini udah pernah gue bahas juga, jadi kalian silahkan tonton aja di video-videonya. Terus untuk SQL injection dan script apa tadi, cross set scripting XSS juga udah pernah gue bahas juga di ethical hacking, itu bagaimana cara melakukannya. Jadi hacker itu ya seperti itu ya, jadi ada berbagai macam hacker, jadi nggak cuma satu hacker nama hacker itu, tapi ada berbagai macam oknum-oknum yang buat nama hacker itu buruk. Jadi sampai situ aja ya guys. Jadi ya kalau misalnya mau jadi hacker yang baik, hacker yang bisa bisa meningkatkan kinerja suatu perusahaan atau bisa menemukan celah dan bisa melaporkan celah itu ke perusahaan tersebut. Oke, sampai situ aja guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Bye bye.